Perkenalkan, nama saya Rosika Mardova dengan NIM 2200301005 dari kelas 2B1. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja KWU 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah rekaman mengidentifikasi peluang pengembangan ide dalam wirausaha. Langkah-langkah 1, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi menyelesaikan masalah, memberikan manfaat kesehatan. Konsep peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak yakini keadaan dan situasi. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Tren lingkungan strategis, yaitu kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Masalah-masalahnya yaitu komunikasi dan mobilitas, dan kesiapan masyarakat. Kesenjangan suatu produk atau jasa yaitu kesenjangan pasokan, kesenjangan kualitas. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personal wirausaha. Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan produktivitas. Faktor kognitif dapat memberikan keuntungan, kewaspadaan terhadap suatu masalah. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan, hubungan yang kuat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencukupi persiapan dan wawasan, serta evaluasi. Yang keempat, membangun ide-ide bisnis. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming menghasilkan beberapa gagasan topik tertentu. Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan dianjurkan. Semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Kaidah-kaidah fokus group membantu menghasilkan ide-ide, dipimpin moderator terlatih. Liberty and Internet Research, sosial media, viral network, website, dan lainnya. Ide-ide produk jasa yang diidentifikasi. Area fungsi atau bidang burger yaitu burger bakar. Di sini burger bakar adalah makanan cepat saji dengan bahan roti bundar yang diisi dengan isian daging, saus, acar atau sayur, keju. Disebut burger bakar karena dagingnya diolah dengan cara dibakar. Nama-nama menu yang tersedia adalah burger merakyat, burger menengah, burger sosialita, burger sultan dengan isian 3 daging dan 3 keju. Topping yang disediakan adalah telur mata sapi dan keju mozzarella. Kemudian yaitu buku kedua, konsep bisnis. Langkah-langkah 1, menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. Nama produk atau jasa, burger bakar hits. Deskripsi produk atau jasa, burger adalah makanan cepat saji dengan bahan roti bundar yang dilapisi isian daging, sayur, keju. Disebut burger bakar karena dagingnya diolah dengan cara dibakar. Bentuk paket penjualan yaitu satuan. Yang kedua, mengidentifikasi target pasar. Target atau pengguna atau klien, pemasaran massal tidak terdiferensiasi. Target lokasi pemasaran yaitu distrik karena masih di sekitar daerah yang kecil. Yang ketiga adalah identifikasi alasan mengembangkan produk. Kesenjangan produk atau jasa yaitu pasokan. Peluang pasar yaitu penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang kedua, mengembangkan produk, menjual produk baru di pasar yang udah ada. Yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Tujuan produk atau jasa penggunaan yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dikonsumsi berulang kali. Produk belanja
Konsumen biasa menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Fitur-fitur utama yaitu posisi, manfaat produk atau jasa, manfaat kesehatan karena bisa menyehatkan. Reliabilitas produk atau jasa itu area bisnis utama. Personal branding, tim konsultan, pengakuan masyarakat. Kualifikasi tim yaitu lainnya. Yang ketiga yaitu buku ketiga, analisa kelayakan usaha. Analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan berpotensi tinggi dengan nilai 1. Menyelesaikan masalah berpotensi tinggi dengan nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar berpotensi tinggi dengan nilai 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar potensi sedang dengan nilai 0. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir potensi sedang dengan nilai 0. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk berpotensi tinggi dengan nilai 1. Sejumlah ide tersebut mewajibkan pelanggan mengubah praktik dasar atau perilaku mereka berpotensi tinggi dengan nilai 1. Yang kedua, 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan berpotensi tinggi dengan nilai 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan berpotensi tinggi dengan nilai 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual berpotensi sedang dengan nilai 0. Semua nilai digabungkan lalu dihasilkan dengan 1.1 jumlahnya 2, 1.1 jumlahnya 5, 1.2 jumlahnya 2. Yang kedua yaitu kelayakan target industri. Jumlah kompetitor potensi tinggi tidak ada sama dengan 1. Tahap siklus hidup industri potensi sedang, fase pertumbuhan dengan nilai 0. Tingkat pertumbuhan industri di bidang ini potensi sedang dengan nilai 0, pertumbuhan sedang. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan yaitu potensi tinggi harus memiliki dengan nilai 1. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan yaitu potensi tinggi teridentifikasi dengan nilai 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masa bagi pesaing berpotensi sedang, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan dengan nilai 0. Daya beli pelanggan yaitu sedang dengan nilai 0. Kemudian kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru berpotensi tinggi dengan nilai 1. Potensi pertumbuhan target pasar yaitu potensinya tinggi dengan nilai 1. 2.1 nilainya 2, 2.2 nilainya 3. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan prowess atau manajemen. Pendiri atau pengalaman berdiri dalam industri nilainya 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk jasa baru yang diusulkan nilainya 0. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan nilainya 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri nilainya 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk mulai dan membutuhkan usaha baru nilainya 1. 3.2 kecukupan sumber daya. Kecukupan sumber daya yaitu potensinya tinggi. 3.2 nilainya 2. 3.1 nilainya 2. Yang keempat, kelayakan finansial. 4.1 modal ekuitas yaitu nilainya 0, modal utang nilainya potensi rendah nilainya -1, modal khusus nilainya 1. Karakteristik ekonomi 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri nilainya 1. Profitabilitas dan risiko saat ini nilainya 1. Nilai perusahaan nilainya -1. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan histori nilainya 0. Proyek pendapatan
nilainya 1, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan nilainya 1, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentase dan dari pendapatan nilainya 1, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat nilainya 0. 4.3 nilainya 3, 4.2 nilainya 1, 4.1 nilainya 0. Yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, potensi sangat layak yaitu 3,5 untuk segera diwujudkan desain produk. Bagian 2, isi terkait industri atau pasar, potensinya sangat layak yaitu 2,5 untuk segera diwujudkan dengan pembiayaan. Bagian 3, kelayakan organisasi yaitu 2 atau sangat layak atau layak. Diidentifikasi kemungkinan pasar. Bagian 4, isu finansial 1.3 sama dengan layak untuk segera ditindaklanjuti. Penilaian keseluruhan yaitu 2,235 ide bisnis layak untuk dikembangkan atau diwujudkan, sangat layak untuk diwujudkan sebagai bisnis UMKM yang menjanjikan. Sekian buku kerja 1, 2, dan 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.